Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada remedial kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang pernah saya buat dengan judul Inovasi Hidrogel berbasis selulosa limbah kaum biji bara sebagai media tanam berkelanjutan. Baik, hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini adalah industri mebel, yang merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu daerah industri mebel terbesar yaitu kota Jepara. Oleh karena banyaknya permintaan pasar yang besar, Jepara dijuluki sebagai kota ukir. Limbah mebel selama ini hanya dibiarkan di lapangan, dibuang di aliran sungai ataupun dibakar, sehingga dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi perusahaan tersebut, saya menjadikan limbah kayu mebel Jepara menjadikan hidrogel. Pada penelitian Rini menyebutkan kayu mengandung selulosa yang cukup besar, yaitu 40 hingga 5%. Selulosa memiliki hidroksida yang berfungsi untuk penyimpan air, sehingga selulosa dapat dijadikan sebagai hidrogel dan diaplikasikan pada media tanam. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan gagasan ini. Di antaranya, yang pertama, pada penelitian oleh Mona Riksa dan kawan-kawan pada tahun 2012 berhasil mengekstraksi selulosa dari kayu gelam dan kayu serbuk industri mebel, akan tetapi belum efektif dalam pemisahan selulosa dan hemiselulosa. Yang kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih dan kawan-kawan pada tahun 2020 berhasil membuat hidrogel dengan menggunakan kulit jagung, akan tetapi hanya sampai pembuatan gel dan belum diaplikasikan lebih lanjut. Adapun dalam penelitian ini, saya membuat dan mengkarakterisasi selulosa dari limbah kayu mebel Jepara dan mengaplikasikan pada pembuatan hidrogel untuk media tanam. Selanjutnya, tujuan penelitian ini diantaranya yang pertama, mengekstraksi selulosa dari limbah kayu mebel Jepara. Yang kedua, mengetahui pembuatan hidrogel media tanam yang terbuat dari selulosa limbah kayu mebel Jepara. Yang ketiga, mengetahui efektivitas media tanam hidrogel pada pembuatan tanaman bambu hoki. Baik, selanjutnya metode penelitian yang saya lakukan. Pada penelitian ini, waktu yang dilakukan mulai tanggal 22 Mei sampai 20 September 2023 pada tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu MIPA MAN 1 Jepara, Laboratorium Fisika dan Kimia Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, dan Laboratorium Terpadu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam melakukan penelitian, prosedur yang saya lakukan diantaranya yang pertama, isolasi dan karakterisasi selulosa dari limbah kayu Jepara. Yang kedua, sintesis dan karakterisasi hidrogel. Yang ketiga, mengaplikasikan hidrogel pada tanaman bambu hoki. Pada tahap pertama, yaitu isolasi dan karakterisasi selulosa dari limbah kayu Jepara, yang meliputi yang pertama, pengambilan sampel limbah kayu Jepara dilakukan dengan proses sampling. Untuk mendapatkan ukuran dan bentuk seragam, sampel diayak dengan ayakan 18 mes. Selanjutnya, proses isolasi. Yang pertama dilakukan dengan maserasi. Maserasi dengan larutan etanol 96% untuk menghilangkan protein, lemak, dan metabolis sekunder yang terdapat dalam komponen kayu. Pada proses ini terjadi perubahan warna pada sampel dari warna abu-abu menjadi coklat. Selanjutnya, proses hidrolisis dengan larutan asam HNO3 3,5% untuk menghilangkan hemiselulosa. Proses ini terjadi perubahan warna pada sampel dari warna coklat menjadi kuning. Selanjutnya, proses deanidifikasi dengan larutan NaOH 2% dan Na2SO3 2% untuk menghilangkan lignin yang berhubungan dengan selulosa. Proses ini mengalami perubahan warna pada sampel dari warna kuning menjadi coklat pekat. Selanjutnya, proses bleaching dengan larutan H2O2 3% yang merupakan proses pemutihan serat. Proses ini mengalami perubahan warna pada sampel dari warna coklat pekat menjadi putih. Kemudian, untuk karakterisasi selulosa dilakukan dengan instrumen FTIR, kadar air, dan kadar abu. Pada tahap kedua, yaitu sintesis dan karakterisasi hidrogel. Selulosa dilarutkan dengan NaOH yang berfungsi untuk menambahkan kekuatan tekstur gel, sehingga tekstur yang dihasilkan menjadi lebih kental dan padat. Kemudian, untuk memaksimalkan kekentalan dilakukan pembekuan selama 24 jam. Proses polimerisasi dalam pembuatan hidrogel menggunakan agen pengas silang berupa glutaraldehid. Untuk mengetahui konsentrasi yang tepat antara selulosa dengan glutaraldehid, maka dilakukan uji coba berbagai variasi perbandingan antara massa selulosa dengan glutaraldehid dengan perbandingan 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, dan 0:1. Untuk mengetahui gugus fungsi selulosa terhadap perbandingan variasi massa selulosa dengan glutaraldehid, dilakukan karakteristik instrumen FTIR dan daya serap hidrogel. Pada tahap ketiga, pengaplikasian hidrogel pada tanaman bambu hoki. Pembuatan hidrogel dengan sampel 1:6 karena memiliki daya serap yang tinggi. Kemudian penambahan CMC dengan tujuan untuk memberikan tekstur gel. Selanjutnya, hidrogel yang terbentuk dicetak dan diaplikasikan pada tanaman. Selanjutnya, pembahasan pada karakterisasi selulosa terdapat reaksi pemutusan lignin dan
selulosa dari hasil isolasi selulosa limbah kayu Jepara. Ikatan antara selulosa dengan lignin dapat terputus karena adanya reaksi dari pelarut NaOH. Ikatan yang terputus merupakan ikatan hidrogen yang menghubungkan selulosa dengan hemiselulosa maupun lignin, serta ikatan antara hemiselulosa dan lignin berupa ester maupun gugus ester. Pada hasil rendemen yang diperoleh dari isolasi selulosa limbah kayu Jepara dengan berbagai macam pelarut menghasilkan rendemen sebesar 30%. Adapun hasil analisis kadar abu pada selulosa limbah kayu Jepara menunjukkan nilai standar yaitu 0,56% dengan metode SNI. Sedangkan nilai kadar air pada selulosa limbah kayu Jepara bernilai 2,6% dengan metode ISPN. Hasil FTIR dari selulosa limbah kayu Jepara terlihat dengan adanya gugus spesifik, yaitu OH, CH2, CC, CH, CO, dan COC. Pada gugus OH dengan gelombang 3348,42 per cm yang merupakan vibrasi ulur OH. Gugus CH2 dengan gelombang 2916,37 per cm yang merupakan kerangka pembangun struktur selulosa. Hal ini menunjukkan terbentuknya senyawa selulosa dengan adanya puncak gelombang 1635,64 per cm pada gugus CO. Dalam pembahasan hasil karakterisasi hidrogel meliputi FTIR dan daya serap hidrogel. Hasil FTIR hidrogel dengan berbagai variasi perbandingan menunjukkan bahwa pada gugus OH terjadi peningkatan seiring dengan peningkatan massa selulosa. Semakin banyak massa selulosa, maka OH semakin kuat. Selanjutnya, pada pengujian daya serap hidrogel dilakukan dalam suhu ruang 25 derajat Celcius. Dari hasil uji daya serap hidrogel, yang tertinggi terjadi pada perbandingan 1:6, yaitu 350%. Hal ini karena semakin banyak jumlah glutaraldehyde yang digunakan, maka dapat mengakibatkan putusnya rantai polimer selulosa. Untuk mengetahui efektivitas hidrogel dari selulosa limbah kayu Jepara, maka dilakukan perbandingan dengan efektivitas hidrogel komersial terhadap tanaman bambu hoki. Pada pengamatan laju pertumbuhan dilakukan selama 10 hari dengan pengambilan pada hari pertama, hari ke-6, hari ke-8, dan hari ke-10. Dari pengamatan dapat dilihat perbedaan laju pertumbuhan pada kondisi tanaman. Pada hari ke-6, tanaman dengan hidrogel selulosa limbah kayu Jepara masih terlihat segar, sedangkan pada tanaman yang dengan hidrogel komersial sudah terlihat layu. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan grafik pada presentasi laju pertumbuhan tanaman dengan hidrogel komersial selama 10 hari hanya mengalami peningkatan sebesar 1,79%. Sedangkan pada presentasi laju pertumbuhan tanaman dengan hidrogel selulosa limbah kayu Jepara selama 10 hari mengalami peningkatan sebesar 4,5%. Dapat dibuktikan bahwa selulosa hidrogel limbah kayu Jepara memiliki kualitas yang baik dalam laju pertumbuhan tanaman sebagai media tanam dibandingkan dengan hidrogel komersial. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, isolasi selulosa limbah kayu Jepara dapat dilakukan dengan metode maserasi, hidrolisis, delifikasi, dan bleaching. Karakterisasi hasil isolasi selulosa limbah kayu Jepara dengan kadar abu 0,56%, kadar air 2,6%, dan instrumen FTIR menunjukkan sampel 1:6 memiliki gugus fungsi tertinggi. Yang kedua, sintesis hidrogel dengan agen pengkasilang glutaraldehyde 1:6 memiliki daya serap 350%. Hidrogen selulosa limbah kayu Jepara memberikan efektivitas yang baik terhadap laju pertumbuhan tanaman dibandingkan hidrogel komersial. Yang ketiga, efektivitas media tanam hidrogel selulosa limbah kayu Jepara pada pertumbuhan tanaman buah hoki dapat berkembang dengan baik daripada perkembangan hidrogel komersial dan dapat dibuktikan selama 10 hari. Hidrogel limbah kayu mengalami peningkatan sebanyak 4,5%. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.